Ya, mudah bisa ya. Mudah-mudahan bisa deh bisa. Enggak belajar. Sudah mas Manjul. Tutup aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, haula wala quwata illa billah. Suara saya terdengar ya? Dengar. Oke, clear. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang proposal penelitian. Jadi proposal penelitian itu akan di sebuah pengantar Bapak dan Ibu untuk supaya mahasiswa di beberapa kesempatan prodi kuatkan di kurikulumnya adalah bahwa mahasiswa itu udah 2 tahun, tapi kita mencoba menguatkan 1,5 tahun harus selesai. Oleh karena itu, basisnya adalah studi riset. Studi riset, Bapak Ibu. Cuman studi riset ini masih ada mata kuliah, tidak studi riset murni ya. Kalau studi riset murni di beberapa negara misalkan,
atau di beberapa perguruan tinggi di Indonesia ada yang mengampu studi riset murni. Riset murni itu mahasiswa datang pasca sarjana, saya itu enggak kuliah. Enggak kuliah, dia langsung mulai riset, menulis proposal, membimbing secara pribadi, dan sebagainya. Tinggal nanti dosennya mereview dari masing-masing mahasiswa, kira-kira kelemahan dari mahasiswa ini ada di mana. Misalkan metodologinya dia tidak bisa, reviewnya dia tidak bisa, cara membuat critical review tidak bisa, itu yang dikuatkan. Tapi untuk kita mixkan keduanya sehingga beban mata kuliah yang diampuh oleh jenengan itu tidak terlalu banyak. Ini ada 5 mata kuliah dan itu yang inti hanya ada di metodologi, filsafat pendidikan, yang lain kan proposal kadang-kadang tidak dihitung juga di kurikulum. Kemudian semester 3 itu hanya ada 3 atau 4, yang semester 3-nya itu hanya 3 menulis saja, tidak ada pertemuan sama sekali. 1, 2 kali, 3 kali pertemuan, satu dilepas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon bisa mengikuti, karena mahasiswa kita jumlahnya sangat banyak, mengikuti ritme dan dinamika dari institusi ini agar biar jenengan bisa selesai tepat waktu. Yang paling baik studi adalah itu yang studinya cepat selesai, Pak. Mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang cepat studinya selesai. Karena studi itu adalah bagian dari penderitaan. Tidak ada studi senang-senang. Kecuali ketika masih S1 kita senang-senang. Tapi kalau kita sudah pasca sarjana, kuliah S2, S3, itu bagian dari penderitaan. Bahasanya teman-teman begitu. Dan penderitaan itu harus diakhiri. Cara mengakhirinya adalah tugas itu memang harus selesai. Clear dan harus kita selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, maka Bapak dan Ibu sekalian, yang akan kita lakukan adalah bahwa proposal penelitian itu harus sudah selesai. Oke. Bisa di-mute-kan itu admin ya, yang Pak Imam Solihin. Jadi bisa di-mute-kan Bapak Ibu. Oke. Jadi di semester 2 dapat 2 bulan, 4 pertemuan itu, sampai 8 ya, 8 pertemuan itu harus sudah final proposal itu. 8 pertemuan harus final. Proposal yang final, 2 bulan mendatang jenengan yang selesai dulu silakan mengajukan ujian proposal. 2 bulan ke depan silakan mengajukan ujian proposal. 2 bulan berikutnya, ini yang tesis ya, kita bicara yang tesis. Itu nanti Bapak Ibu, 2 bulan berikutnya jenengan akan bimbingan dan langsung silakan submit di jurnal yang direkomendasikan atau jenengan cari sesuai dengan spesifikasi yang kita berikan. Salah satu spesifikasinya adalah yang pertama itu dipublikasi di Sinta 2 atau 3, tapi 2 itu mahal dan sulit. Mahal dan sulit. Itu sekitar ada 4 juta sampai 5 juta. Tapi kalau institusi jenengan di nanti publikasi di Sinta 2, nanti 1 akan bebas ujian tesis akhir. Terus tidak usah diuji. Sinta 2. Yang tinggal jenengan ujian seminar hasil aja. Tapi ujian tesisnya tidak perlu. Kemudian, tapi kalau bayarnya kan mahal, 3,5 sampai 4, nanti kampus akan memberikan bantuan setiap artikel itu 1.500.000 publikasinya. Sinta 2. Itu cukup lama. Ada yang 1 tahun itu baru publish, paling cepat 7 sampai 8 bulan. Yang agak aman, turunkan grade itu, tapi nanti pasti dari beberapa mahasiswa akan kita dampingi untuk bisa publikasi di Sinta 2. Kami dampingi. Siapa yang mau silakan. Kami dampingi. Kemudian ada jenengan nanti bisa menyiapkan untuk publikasi tesisnya itu di Sinta 3, Pak. Jadi semuanya akan kita masukkan di Sinta 3, sertifikat itu sekitar 1 juta. Publikasinya 750. Kan mending Sinta itu ya, daripada jenengan harus print out disertasi
setebal ini 150 itu kan menyiksa perasaan juga. Dan bimbingan yang kita lakukan Bapak Ibu itu harus paperless. Tidak ada jenengan bimbingan ke kampus, kemudian jenengan print out sendiri, diberikan, dikirim, dicoret-coret, tidak ada. Kirimkan by email, BWA, biarkan dia memberikan catatan-catatan di sana. Kita harus sudah paperless. Karena dicoret itu kan menyiksa jenengan juga, ngetik lagi, ngeprint lagi, dan sebagainya. Yang penting arahan kita adalah publikasi di Sinta 3. Ketika nanti akhir semester 3, semester 2 jenengan di Sinta 3 masih tidak ada kabar publis atau tidak, segera turunkan grade-nya. Masukkan di Sinta 4. Itu jalan terakhir. Oh iya. Grade ke-4 sehingga nanti ketika semester 3 itu selesai, itu sudah ada tidak ada tanggungan akademik. Yang paling menguntungkan ketika nanti setelah semester 1 selesai disubmit, Sinta 3 diterima, LOE keluar, ya sudah jenengan tinggal mengikuti kuliah saja, yang itu sudah pasti lulus. Karena kewajiban kan sudah selesai. Mengajukan proposal ini bagaimana? Nah, prosedurnya adalah salah satunya jenengan selesaikan dulu proposalnya. Selesaikan proposal, setelah proposal bimbingannya ya dengan dosen pengampu hari ini. Oh, jadi kayak misalkan saya Mbak Bibi sini, tapi Mbak Bibi dan kita sudah bimbingan proposalnya dengan kita, ya clear kan. Kemudian dengan beberapa teman ya di kelas selanjutnya dengan dosen pengampu proposal penelitian. Sama yang bisa memberikan arahan itu proposal dengan metodologi penelitian. Dua dosen itu akhirnya dengan mengkondisikan dengan itu. Nanti kita berikan arahan lah Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti ketika ujian juga ada beberapa masukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba saya screen aja. Ini yang secara sederhana saja ya. Saya berikan Bapak Ibu. Nanti dari proposal penelitian betul memiliki kualifikasi itu bisa dipublikasikan dengan cukup baik. Karena judul publikasi jurnal dengan tesis itu beda. Naratifnya itu beda. Isinya itu beda. Semuanya agak berbeda. Jadi kalau jurnal itu adalah inti dari saripati dari tesis yang sudah selesai. Jadi tesis yang jumlahnya sekitar 150 halaman, kalau jurnal itu hanya 8 halaman aja. Selesai. Nah, kemudian kita pastikan nanti tidak perlu ada UTS, tidak perlu ada UAS. UTS-nya ya proposal jenengan itu, ujian akhirnya adalah finalisasi sejauh mana hasil riset saudara di lapangan. Tidak menjadi penting nampaknya ujian itu kita berikan apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian, apa yang dimaksud dengan itu sudah tidak menjadi UTS itu proposal jenengan yang sudah selesai, kemudian UAS itu adalah hasil riset yang sudah jenengan kembangkan dari proposal. Nah, baik-baik sekalian. Tidak selesai, nggak lulus mata kuliah proposal. Ya, tidak lulus. UTS-nya tidak lulus. Nanti akan kita berikan cara Bapak Ibu menyusun proposal itu bisa 1 hari itu selesai. Sehingga itu tidak menyiksa cara berpikir jenengan. Karena ketika kita kuliah pasca seperti jenengan, itu mengatur konsentrasi mood itu kan juga susah. Ya, susah. Sekarang sampai rumah itu sudah ribet lagi, sudah ngurus lembaganya itu kan. Lembaganya. Oleh karena itu nanti akan kita dampingi. Sementara pertemuan 1, pertemuan 2 nanti akan kita kuatkan dulu pada proposal, bentuk proposal bagaimana. Kemudian mungkin nanti pertemuan ketiga atau keempat kita akan menguatkan
penyusunan proposal dan kita akan diskusikan masing-masing teman-teman itu. Satu pertemuan itu mungkin bisa ada 5 sampai 10 untuk kita berikan masukan, termasuk judulnya itu apa, nanti dia harus penelitian kemana dan sebagainya. Kita akan menguatkan itu. Nah, Bapak Ibu nanti mungkin bisa punya pemikiran begini, Pak, saya itu inginnya meneliti A gitu, tidak apa, kita akan dampingi. Nanti juga kita akan berikan arahan, kira-kira riset yang akan jenengan lakukan itu memakan waktu cukup lama atau tidak. Terus dipikirkan. Kalau memang cukup lama, ya tidak apa-apa diselesaikan dulu. Tapi agak akrobatik. Pak, saya ingin meneliti tentang research and development, R&D, research and development. Tidak apa-apa research and development. Dengan bagaimana misalkan saya membuat modul atau membuat animasi di mana dari animasi itu meningkatkan motivasi belajar anak untuk meningkatkan skala spiritual. Itu kan sesuatu yang idealis. Itu bagus, boleh. Tapi memakan waktu yang cukup ini. Tapi insya Allah dikata memungkinkan, oh itu bisa jalankan. Artinya Bapak Ibu sebelum jenengan itu mau melakukan penelitian, itu konsep itu sudah ada secara utuh, bukan hanya bagian dari keinginan. Nah, seringkali tesis itu tidak selesai adalah itu hanya didasari dari keinginan. Tidak didasari dari penguasaan konsep itu secara utuh. Misalkan, Pak, saya ingin bagaimana anak-anak itu membaca apa ya, misalkan baca tulis untuk anak TK gitu. Dalam waktu 1 minggu itu 3 hari itu bisa selesai atau dalam 4 jam selesai. Saya ingin itu dan saya ingin meneliti. Nah, terus Ibu kita tanyakan, sudah punya konsep enggak? Punya gambaran enggak? Ada riset-riset pendahuluan atau tidak? Kemudian nanti validasinya bagaimana? Cara mengukurnya bagaimana? Ya itu saya juga belum punya, Pak. Nah, ini ada keinginan tapi dia tidak memiliki konsep yang secara utuh. Tapi mungkin jenengan bisa begini, Pak, saya ingin meneliti sejauh mana nilai-nilai pendidikan itu dalam menguatkan skala spiritualitas ketika ada budaya di tempat saya yang namanya budaya apa itu Bu ya? Larung laut. Petik laut, tapi jangan diikutkan ke syariah ini ya. Jadi kita ngambil ini budayanya, budaya lokal. Bisa jadi itu karena mungkin ada budaya di sekitar kita, ada budaya Manakipan, ada Manakipan, ada mungkin budaya Yasinan. Ternyata ketika dilakukan riset secara mendalam, orang-orang yang Yasinan itu tiap Jumat itu ada sisi-sisi kekuatan spiritual. Ada yang mengatakan, Pak, setelah Yasinan itu saya akan merasa semakin dekat dengan Tuhan. Saya merasa dekat dengan lain sebagainya. Kemudian, oh kalau gitu tempatnya ada enggak? Ada. Saudara-saudara, ada penelitian pendahuluan tidak? Ada. Sudah ada riset sebelumnya? Ada. Loh, berarti kan dia utuh. Oh, iya. Kemudian saya menekankan kembali ketika kita berbicara tentang pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu bukan hanya di sekolah, Bapak dan Ibu. Kalau jenengan banyak melakukan riset-riset yang basisnya sekolah itu, sulit nampaknya untuk bisa diterima pada publikasi jurnal. Misalkan profesionalisme guru di MI Muhammadiyah 1 Probolinggo, tidak ada yang baca itu dan sulit itu untuk bisa diterima. Ngapain itu? Tidak benar itu. Tidak benar itu. Lupa ini bagus. Iya bagus, tapi menurut jenengan. Tapi bagi menurut pembaca itu tidak benar. Misalkan juga manajemen profesionalisme berbasis total quality management di MA mana, itu juga tidak benar juga. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, saya menulis yang sederhana itu sudah bisa masuk Sinta 4, Sinta 3, dan sebagainya. Tapi hari ini kadang-kadang saya menulis masuk Sinta 3 itu masih harus di-interview. Saya pernah ketika mahasiswa program doktor itu 1 semester saya bisa menulis publikasi jurnal Sinta 3 dan 4 itu sampai 16 paper, itu masuk semua. Masuk paper. Tapi saat ini nampaknya juga sudah.
Semuanya betul-betul cukup rigid, semua tugas-tugas perkuliahan sudah berbasis keluaran. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, nah intinya adalah bagaimana kita mencoba menyiapkan itu dengan cukup baik, dengan tingkat pemahaman yang utuh. Kira-kira ini bisa enggak untuk saya riset? Oke, saya coba melanjutkan ini Bapak dan Ibu. Apa sih sebenarnya hakikat penelitian itu? Penelitian itu upaya sistematis mencari kebenaran ilmiah. Bedanya penelitian dengan tidak penelitian itu kan bedanya di sini. Kalau penelitian itu upaya sistematis mencari kebenaran ilmiah. Benar enggak? Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika jenengan nanti melakukan penelitian itu, hindarkan hal yang bersifat subjektivitas. Contoh, saya seringkali memberikan catatan kepada mahasiswa, upayakan nanti ketika meneliti itu jangan di sekolahnya sendiri lah. Karena sekolahnya sendiri itu objektivitasnya, subjektivitasnya cukup tinggi. Cukup tinggi. Apalagi jenengan sebagai kepala sekolah berbicara tentang manajemen di sekolah itu. Itu sama halnya jenengan menulis novel diri sendiri itu kan. Sehingga ketika ada penelitian semacam itu tidak terlihat preposisi itu, tidak terlihat rekomendasi-rekomendasi itu, Pak, kejelekan di sekolah ini 1, 2, 3. Coba kalau tidak salah, jenengan mau melakukan penelitian, misalkan datang ke sekolah, kemudian temui kepala sekolah. Pasti yang diceritakan pertama kali adalah prestasinya. Pak, bagaimana sekolah ini dikembangkan? Oh, sekolah ini sekarang sudah baik, sudah maju. Prestasi saya 1, 2, 3, 4 dan banyak sekali. Kemudian sebelum itu bisa ditanyakan juga, Pak, interviewnya mana, Mas? Draft interviewnya apa? Padahal Bapak dan Ibu, untuk ketika kita akan mengetahui, jenengan akan mengetahui saya, sing terus Anda kata oke clear ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hindari betul itu ketika kita melakukan penelitian itu di mana peneliti dengan yang akan diteliti itu memiliki kedekatan emosional. Contoh misalkan, untuk bisa meneliti saya, seharusnya itu jangan tanya pada saya. Gitu. Untuk meneliti terhadap saya, jangan tanya pada saya. Tanyakan kepada istri saya, kepada teman saya, kolega saya, mahasiswa saya dan sebagainya. Dia akan mendapatkan gambaran yang utuh. Seringkali ketika kita melakukan penelitian itu makanya yang dijadikan catatan adalah sejauh mana sih tingkat kebenaran penelitian saudara itu. Misalkan bertanya, Pak, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah ini untuk meningkatkan kualitas spiritual siswa? Dijawablah oleh kepala sekolahnya A sampai Z. Itu sudah dianggap selesai, ditulis, tidak bisa ditulis. Ini harus ada yang namanya verifikasi data. Ketika kepala sekolah mengatakan saya itu baik, tanyakan kepada guru yang lain. Bu, baik atau tidak? Kalau dia mengatakan baik, oh berarti valid. Tanyakan lagi, harus ada minimal 2 orang yang mengatakan bahwa kepala sekolah ini baik. Ini valid, berarti data yang didapatkan itu valid. Sekarang rata-rata kan tidak. Ditanyakan kepala sekolah, kemudian diskusikan selesai. Tanyakan sama gurunya, pertanyaan yang lain selesai. Oh, misalkan kita sudah mengembangkan beberapa program-program di sekolah itu, kemudian program-program ini sudah menjadi rujukan nasional, misalkan yang dikatakan oleh bidang akademik. Apakah saudara juga akan mempercayai ini? Tidak bisa juga. Tanyakan pada bidang kemahasiswaan, tanyakan pada guru biasa, tanyakan pada siswa lain sebagainya. Oh, berarti datanya valid. Namanya ada validitas.
Oke. Nah, upaya-upaya itu bagian dari memverifikasi A1, 2, 3 itu adalah bagian untuk mencari kebenaran yang sifatnya ilmiah. Seperti pemeriksaan BAP kan seperti itu. Ada saksi, ada tersangka, kemudian tersangka itu menyampaikan, diverifikasi kan, diverifikasi ke A, verifikasi ke B. Ada dua kebenaran itu oke, valid itu. Ketika pernyataan A tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya, yang B juga tidak sesuai sebelumnya, berarti ini diragukan ke kebenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari penelitian itu apa? Untuk menemukan pengetahuan yang baru. Kemudian untuk menemukan solusi atau pengembangan teori. Desain development. Nah, kalau secara praktis itu memecahkan masalah pendidikan Islam. Kalau fungsi penelitian agar memperkaya literatur dan teori. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi penting lagi. Saya coba saya tampilkan ruang lingkup pendidikan agama Islam. Saya carikan. Tadi sempat saya singgung Bapak dan Ibu, karena ini bagian dari jenengan akan menulis proposal. Jenengan harus bisa memahami betul terkait dengan ruang lingkup riset pendidikan agama Islam itu. Ruang lingkup riset ya, riset pendidikan agama Islam. Jadi ruang lingkup riset pendidikan, nah ini bisa saya share yang ini ya. Ruang lingkup riset pendidikan agama Islam itu tidak hanya di sekolah Bapak dan Ibu. Nah ini ruang lingkup. Tidak hanya di sekolah ruang lingkup pendidikan agama Islam. Oh, tidak muncul. Oke ya. Ya. Ruang lingkup riset ya, riset pendidikan. Jadi kita seringkali memahami bahwa pendidikan itu hanya di sekolah. Ruang lingkupnya itu. Sehingga riset-riset itu hanya berada pada selesai di ruang lingkup sekolah. Padahal Bapak dan Ibu, ruang lingkup riset pendidikan itu, pendidikan agama Islam, itu juga satu bisa kita berbicara mengambil budaya dan globalisasi. Itu yang tidak banyak dikaji. Kemudian lingkungan keluarga. Apakah kira-kira lingkungan keluarga itu tidak ada kurikulumnya? Ada kurikulumnya keluarga itu. Iya. Keluarga itu kan memiliki kurikulum. Memiliki materi, memiliki muatan, cuman basisnya adalah hidden kurikulum. Kurikulum yang tidak disampaikan, yang basisnya yang mengetahui itu adalah kedua orang tuanya. Contoh ketika anak dilahirkan, itu basis kurikulumnya, wah kalau anak dilahirkan harus diadani. Itu kan tidak ada dalam kesepakatan-kesepakatan. Kemudian ketika anak umur 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, cara kita komunikasi itu kan juga berbeda. Nah itu kan berbeda. Tahapan-tahapan yang akan diajarkan itu kan menjadi bagian dari kurikulum. Tapi itulah bagian menjadi hidden kurikulum. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian, nah ruang lingkup itu bermacam-macam. Budaya, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, kemudian lingkungan sosial masyarakat itu menjadi bagian dari pendidikan.
Kemudian terakhirnya adalah baik dari budaya globalisasi, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan sosial itu untuk pembentukan nilai dan identitas Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu yang mencoba untuk bisa jenengan pikirkan dari saat ini adalah kita itu ketika melakukan eh, implementasi dari pendidikan agama di sekolah, cukup lama itu kan. Dari TK itu sudah dikasih nilai-nilai spiritualitas, nilai pendidikan agama. TK berapa tahun itu? 2 sampai 4 tahun. Kemudian SD 6 tahun. Kemudian ada SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Cukup lama itu. Nilai-nilai internalisasi pendidikan agama Islam di sekolah. Yang menjadi persoalannya adalah mengapa implementasi pendidikan Islam itu nilai-nilai spiritualitas itu sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah enggak kita mengadakan sebuah angket itu anak SMA itu coba diangketkan. Berapa persen yang sudah tuntas menyelesaikan dan final dia melaksanakan sholat 5 waktu? Anak-anak bisa memahami bahwa misalkan bagaimana keadaban dia dalam menguatkan ketaatannya kepada orang tua. Tapi terkadang ini kan tidak selesai. Anak-anak hafal itu bilang, saja enggak orang tuanya. Tapi kan implementasinya kan hampir kan menjadi bias. Menjadi bias. Sehingga ada beberapa hasil riset mengatakan bahwa penerapan pendidikan agama Islam itu dalam implementasinya itu hanya selesai pada tataran kognitif. Kalau tidak percaya kognitif, kasih soal di tentang pendidikan agama Islam, selesai itu. Hukum ini, berapa rakaat itu selesai semua. Secara kognitif itu selesai. Tapi ketika itu dihadapkan pada penguatan pada tataran spiritualitas, itu yang menjadi tanda tanya besar. Nah ini kan menjadi masalah bagi panjenengan yang berada di pasca sarjana untuk bisa meriset itu. Apa yang menyebabkan itu? Apakah itu kurikulumnya, metode pembelajarannya, gitu? Apakah dari gurunya? Itu menjadi masalah. Nanti ketika jenengan bisa belajar tentang, nggak tahu ya, mudah-mudahan yang ngajar filsafat pendidikan itu selesai. Bagaimana tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, kemudian Al-Farabi, Ibnu Miskawi itu sudah tuntas mengatur syarat-syarat dia menjadi seorang guru dan syarat-syarat dia menjadi siswa. Saya sekarang menyampaikan kan begitu. Misalkan kita berbicara tentang pendidikan lingkungan sosial kemasyarakatan. Pernah meneliti tentang pendidikan langgar atau pendidikan langgar. Saya itu bagian dari produk pendidikan langgar di lingkungan masyarakat. Ternyata pendidikan langgar itu memiliki nilai yang cukup kuat ya pada tataran mentalitas, spiritualitasnya dalam menguatkan implementasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap saat. Ketika ada langgar, kiai langgar, itu rasa penghormatannya kan cukup tinggi. Bukan TPA. TPA beda lagi. Langgar itu. Dan waktu itu saya tidak bayar itu. Dan full gratis itu. Nah iya, bersihan biasa. Kiai langgar itu kadang-kadang tidak dibayar. Tidak dibayar itu, langgar itu. Kemudian, tapi rasa penghormatan itu sangat luar biasa dari namanya santri.
Saya masih teringat ketika saya masih kecil itu, usia berapa ya, masih 8 atau 9, 8 tahun lah. Ketika saya harus banyak melakukan hafalan-hafalan surat itu, saya harus pakai kaos sampai rangkap 5 itu. Kenapa itu? Karena kalau tidak bisa, itu biasanya diambil di ininya, diambil itu kan, di dada dicubit itu kan, hingga kalau terus tebal itu kan, kita pura-pura sakit gitu. Tapi itu sesuatu yang cukup membekas dalam kehidupan kita. Dan rasanya ketika masih dulu, itu kan ada dendam yang namanya santri sama guru. Dan itu ada sebuah konsekuensi logis. Jika saya tidak bisa menghafal, maka hukumannya adalah A, punishment itu. Dan penghormatan cukup tinggi. Nah, itu menjadi nilai yang harus kita pikirkan. Bandingkan dengan misalkan ada yang namanya TPA yang sudah setiap bulan harus bayar berapa dan sebagainya. Kemampuan baca Al-Qurannya oke, bisa cepat dan sebagainya. Bagaimana keadabannya? Karena kalau saya dulu dilanggar itu yang dikuatkan pertama kan keadaban. Keadaban yang kita lihat. Yang selalu diklirkan adalah bagaimana para kiai langgar itu mampu anak-anak itu bisa menyelesaikan bacaan sholat itu dengan sempurna. Gerakan sholat itu sempurna itu kan yang terus diinikan. Nah, apa yang menjadi bagian itu? Kalau kata Al-Ghazali, semakin kita tidak menerima apa-apa ketika melakukan, maka nilai keikhlasan itu akan semakin tinggi dan ruh. Jadi guru itu kan harus punya ruh. Dibacalah nanti itu pendapat Al-Ghazali. Ketika kita memiliki ruh itu kan bisa. Maka kan ada yang namanya, saya masih kita berpikir bagaimana pondok-pondok pesantren besar itu. Pesantren besar yang punya hampir ribuan santri. Kemudian pimpinan pondok pesantrennya menyampaikan dengan secara lembut, menyampaikan biasa saja itu kan, taklim. Tapi itu seakan-akan membekas dalam hati kita. Berarti kan yang disampaikan itu kan memiliki ruh sampai pada hati. Dibandingkan kita mengajar di kelas itu kan, mengajar secara klasikal macam-macam itu sampai tapi hanya pada tataran pikiran kita. Seringkali kan Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang pendidikan itu, ini ada katanya dengan lingkungan sosial itu, ketika ada seseorang yang berbicara kepada kita, itu tidak masuk pertama kali dalam logik kita, tapi masuk dalam perasaan dan hati kita. Dan hari itulah kita tersadar, kemudian kita melogikakan itu ya. Berarti yang disampaikan itu kan memiliki ruh. Memiliki ruh. Mampu menyadarkan. Sehingga dalam kurikulum Merdeka itu kan juga sudah yang sekarang dengan kurikulum dalam juga bagaimana seseorang itu memiliki kesadaran dari apa yang kita sampaikan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ruang lingkup ini menjadi bagian jenengan untuk melakukan riset. Misalkan kalau budaya dan globalisasi, misalkan masuknya budaya asing melalui media, sejauh mana pengaruh media itu. Pengaruh media itu terhadap pendidikan agama Islam di sekolah, di masyarakat sebagainya, itu bisa juga kajian. Misalkan tren gaya hidup global, fashion, itu kan musik terhadap nilai-nilai nilai-nilai keagamaan dan sebagainya juga bisa dilihat. Kemudian tantangan-tantangan lokal dalam kehidupan keberagamaan. Kemudian lingkungan keluarga itu kan ada misalkan keteladanan, kemudian praktik keadaban di sekolah, pola asuh dan sebagainya, akhlak mulia macam-macamnya. Itu bisa jenengan kuatkan nanti ketika akan menentukan tema-tema penelitian ya. Kalau di sekolah itu bisa kurikulum berbasis nilai-nilai Islam, integrasi itu yang sekarang lagi model. Kemudian bagaimana guru sebagai role model Islami, kemudian kegiatan-kegiatan dan banyak sekali. Lingkungan masyarakat begitu juga, intinya adalah penguatan nilai identitas Islam. Jadi ketika jenengan nanti akan melakukan penyusunan proposal, mulai sekarang sudah dipikirkan Bapak Ibu kira-kira tema yang akan saya kaji itu apa di proposal.
Apa yang akan saya kaji? Hindari riset-riset itu basisnya yang normatif, Bapak Ibu. Tentang kurikulum, tentang pendidikan-pendidikan yang misalkan penerapan pendidikan berbasis apa ya, cooperative learning, implementasi itu sudah mulai dihindari. Itu sulit untuk bisa diterima dalam publikasi jurnal. Tapi cari judul-judul itu yang memiliki nilai kebaruan. Cukup baik. Kebaharuan. Kaitkan mungkin sosial budaya dengan pendidikan Islam. Kaitkan sosial budaya. Kaitkan misalkan, tapi sekolah juga bisa. Contoh ketika saya melakukan riset itu, saya meneliti tentang model pendidikan karakter di sekolah. Saya ngambil di beberapa MAN itu. Saya coba model. Ternyata sejauh mana sih pendidikan karakter? Bagaimana cara membentuk pendidikan karakter anak itu bagaimana? Dengan cara apa itu? Saya mencoba memadukan beberapa melalui mix method, baik pendidikan kualitatif maupun kuantitatif. Yang pertama, ada yang namanya cognitivism, teori kognitif pengetahuan. Jadi untuk bisa membentuk karakter anak itu, nilai-nilai kognitif itu harus diberikan. Kayak ketika titik keluarga itu, ayo mas sholat, ayo berbakti, itu memang harus dimasukkan dalam pikiran kita. Anak. Yang kedua adalah imitation, model, keteladanan. Yang ketiga adalah pembiasaan, habituation, habituasi. Yang keempat adalah reward and punishment. Jadi reward dan punishment itu harus ada dalam pembentukan karakter. Tapi yang paling besar nilai pengaruhnya itu di antara keempat itu pengetahuan, kemudian ada pembiasaan, keteladanan, dan reward punishment. Yang paling besar itu adalah pengaruhnya adalah apa? Keteladanan, imitation. Keteladanan itu jauh lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan yang lainnya. Ternyata pengetahuan itu menduduki peringkat yang nomor 4. Yang pertama keteladanan, yang kedua adalah pembiasaan, yang ketiga reward and punishment, yang keempat adalah pengetahuan. Jadi kalau di sekolah itu yang dikuatkan pengetahuan itu menjadi bias. Jadi bias. Pengetahuan. Tapi yang dikuatkan adalah bagaimana nilai-nilai keteladanan. Bagaimana kita bisa mengajarkan kesederhanaan bagi anak kita. Kalau dalam kehidupan sehari tidak ada nilai-nilai kesederhanaan. Bagaimana kita akan menghadirkan keteduhan dalam lingkungan keluarga. Misalkan menjadikan lemah lembut ya. Kalau komunikasi setiap hari kita harus teriak-teriak di dalamnya. Bagaimana kita akan mengajarkan keadaban kepada anak-anak kita kalau dalam setiap sekali kita mengabaikan nilai-nilai keadaban dalam berkeluarga. Jadi keteladanan itu memiliki poin yang cukup penting. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, coba itu nanti dikaji. Riset-riset itu. Atau nanti ketika diskusi semacam ini, minggu depan, harapan saya Bapak dan Ibu semua itu sudah punya gambaran. Pak, saya mau meneliti ini. Itu ya. Saya meneliti ini. Gitu ya. Ini kan proposal isinya kan konsultasi aja. Saya meneliti ini, konsep saya ini, alasan saya memilih adalah ini, fenomenanya ini. Ya, minggu depan jenengan sudah siapkan judulnya itu atau judul atau tema lah, tema besar. Tema besarnya apa? Alasan jenengan memilih tema besar itu apa? Dan alasan saya ini Pak memilih ini. Temanya ini, masalah ini. Kemudian harapannya apa?
dengan adanya judul. Lalu nanti kita akan sempurnakan bersama-sama. Oh, kalau begitu jenengan ngambil aja ini aja konsentrasi. Ngambil ini aja, ngambil ini. Setelah itu dapat 2 pertemuan. Ini pertemuan pertama, pertemuan kedua jenengan sudah punya tema dan judul masing-masing. Semoga itu sudah bisa selesai. Coaching sekitar 2 menit lah. Saya kira kita bisa menemukan. Pada minggu ketiga kita akan sudah melakukan penyusunan proposal secara bersama-sama. Ya, minggu keempat 1 bulan itu sudah selesai dan kita coach satu-satu nanti menyampaikan itu. Sehingga bisa review, oh kekurangannya ini, kekurangannya, sehingga ketika jenengan sudah persis di 2 bulan itu sudah selesai proposal itu. Nanti kita ajak. Ya, nanti saya buatkan outline ya. Pertama ini pertemuan kedua jadi teman-teman bisa prepare dari sekarang. Oke, nanti akan saya buatkan outline-nya kalau gitu terkait dengan proposal ini. Nanti bisa saya buatkan apa yang akan kita lakukan. Tapi gambaran saya untuk bisa mempercepat pertemuan ini kita harus menjadi hanya pengantar biar jenengan bisa tahu, oh ruang lingkup penelitian pendidikan agama Islam itu bukan hanya di sekolah, fungsinya itu bisa sosial, masyarakat, macam-macam. Nah, gimana masyarakat? Ya temukan sesuatu yang unik dan itu tidak biasa. Contoh misalkan, jenengan bisa berpikir enggak tentang bagaimana pendidikan anak itu, pendidikan anak dalam penguatan nilai-nilai moral itu bagi anak yang bekerja sebagai buruh pabrik. Berpikir enggak? Itu kan masalah. Oh, enggak pernah ketemu dengan anaknya, berangkat jam 5 pagi. Kemudian datang itu kadang-kadang jam 7 malam. Bagaimana itu proses pendidikan? Atau kalau mau diteliti juga, misalkan ambil aja 5 atau 6. Bagaimana proses pendidikan anak itu bagi mereka-mereka yang bekerja wanita karir di perbankan? Oh ya? Pagi jam 7 berangkat, kemudian datang jam 9 sampai 1. Bagaimana itu? Ini kan tidak pernah ada beberapa riset-riset pendapatan dengan itu. Ya tinggal nanti bisa, nanti perbedaannya di mana bisa juga. Baik lokusnya, baik ininya. Ada juga misalkan Bapak Ibu, misalkan bagaimana peran ayah tunggal. Kita kan tidak pernah ada, yang ada kan ibu tunggal. Coba cari tentang ayah tunggal itu. Ayah tunggal yang ditinggal istrinya meninggal, yang ditinggal. Tapi jarang kadang-kadang ayah tunggal. Karena tidak pernah tunggal. Tidak pernah tunggal. Tapi yang banyak itu kalau ibu tunggal penelitian banyak. Saya pernah lihat banyak. Tapi andai kata itu ada novelty yang cukup kuat. Tapi pernah ada Bapak Ibu. Ayah tunggal itu pernah ada. Jadi ketika dia memang mengkonsentrasi untuk menguatkan pendidikan anaknya sampai anaknya itu selesai. Nah, andai kata itu ada 3 sampai 4 sampai 5 itu cukup untuk riset. Berarti yang diteliti hanya 1 orang. Peran ayah tunggal untuk menguatkan misalkan apakah itu keadaban, penguatan spiritualitasnya, penguatan pendidikan apa yang melihat belakang itu. Juga ada bagaimana peran seorang ayah misalkan. Seorang ayah dalam bagi mereka yang ditinggal istrinya itu menjadi TKW. Jadi kan pendidikan itu diserahkan pada anak. Padahal dalam konsep agama itu bagaimana, itu bisa dicari. Nah ini kan terjadi sesuatu yang unik di Bapak. Ya, menarik kan? Bagaimana menjadi misalkan peran pendidikan bagi anak yang kapasitasnya titipan. Dititipkan sama mbahnya. Mana pola pendidikan itu? Ini kan kehidupan dalam lingkungan sosial masyarakat kan yang terjadi. Ini unik. Kalau bisa
Nanti bisa kita atur. Ya, artinya itu yang harus kalau ada riset-riset kayak gitu minimal itu sudah ada siapa yang akan saya kaji. Minimal 5 sampai 6 atau 7 orang. Oh, kalau hanya satu orang nggak bisa. Multiple is tidak bisa. Tapi memang harus cukup banyak. Kecuali Bapak Ibu bisa juga melakukan riset kalau di Probolinggo bertemukan bagaimana misalkan penguatan pendidikan berbasis integrasi. Belum ada gitu. Di Probolinggo belum saya temukan pendidikan yang berbasis integrasi. Nggak bisa. Integrasi itu misalkan begitu, integrasi pendidikan agama. Jadi dalam satu pelajaran itu dimulai pertama kali adalah ketika kita akan berbicara air, maka diberikan konsep itu bahwa bagaimana Tuhan menciptakan air dan manfaatnya untuk apa. Setelah itu dia lari satu itu, tidak ada jualan buku itu, yang ada LKS, ya bukan LKS ya, tapi modul. Kemudian dia berbicara secara IPA itu bagaimana air nanti secara ya tematik gitu kan. Tapi kan kita ketika mencari tematik kan gagal itu. Kemudian berbasis project macam-macam itu apa itu kan ruang lingkup pendidikan agama Islam cukup luas, sangat luas. Kita bayangkan tidak mudah juga ya, ada 180 mahasiswa itu yang akan mengkonsep itu. Saya bisa bayangkan lebih, tapi nanti bisa kita arahkan, dan kalau sudah ketemu core-nya jauh akan lebih mudah. Jauh lebih mudah karena waktu kita singkat dan ya harus bisa dikuatkan, dan masih banyak itu peran-peran itu. Misalkan coba dikaitkan lah, atau nanti misalkan andai kata pernah ada kan itu kan penelitian tentang Prof. Nur Sam itu tentang agama para pelacur. Pernah ada kan, pernah buat kan beliau kan. Itu kan bagaimana dia seorang wanita tunasusila itu melakukan menguatkan pendidikan anak berbasis nilai-nilai keislaman itu. Misalkan profesinya dia pelacur lah ya. Tapi bagaimana dia menitipkan anaknya sekolahnya di Muhammadiyah, di pondok pesantren, itu kan unik gitu, ya kan, unik gitu kan. Kemudian jadi penelitian itu novelty-nya yang akan dikaji oleh review pertama kali. Ini novelty-nya ada apa enggak? Ada kebaharuan penelitian atau enggak? Dakwah itu kan. Sehingga kalau di Surabaya itu dulu kan pernah disekolahkan di Wahid Hasim, disekolahkan di SD Muhammadiyah, di MI Muhammadiyah, sekitar sana disekolahkan di sana. Itu ada keunikan bisnis keislaman. Jadi banyak Bapak Ibu, harapan saya ruang lingkup penelitian itu bukan hanya pada lembaga pendidikan di sekolah. Tapi coba sih Bapak Ibu juga meneliti tentang Pak, misalkan saya menemukan profil seorang pimpinan pondok pesantren yang itu memiliki kapasitas luar biasa, sehingga ada sisi-sisi ketika keluar dari pondok pesantren itu tingkat kepemimpinannya menjadi sangat kuat, tingkat kesadarannya menjadi kuat. Kita kan seringkali ketika kita berdiskusi pernah ketemu dengan orang yang di pondok pesantren, dia mengatakan kiai dulu saya itu pernah menyampaikan, ya, berarti itu kan memiliki kekuatan ruh yang cukup kuat. Saya tidak diperbolehkan oleh kiai saya untuk mengatakan satu hari itu berbohong sampai 2 hari, dan saya diharamkan. Jadi kan dia cukup, berarti pengaruh ini cukup kuat, bukan pengaruh santrinya banyak, tapi penguatan nilai-nilai spiritual. Nah, itu bisa dilakukan sebuah penelitian, dan itu cukup unik Bapak Ibu, dan cukup unik, dan nanti bisa dijadikan sebuah rujukan yang cukup mendalam. Jadi hal-hal yang sifatnya normatif itu pengaruh motivasi terhadap hasil belajar misalkan itu sudah selesai Pak. Orang yang punya motivasi pasti hasil belajarnya bagus. Pengaruh hubungan dan sebagainya. Tapi yang dikata ada nilai keunikan ya tidak apa-apa. Ada alasan yang mendasar. Itu ya.
Ada yang tanyakan? Kita sampai jam berapa ini? Seharusnya 10.20 ya. 10.20. Tapi tadi kan kita masuknya molor kan Pak. Oh iya. Telat. Oh iya. Jadi bergeser ya. Diganti ke mata kuliah selanjutnya. Oke. Setelah ini yang ini kelas siapa ini? Enggak, ini setelah ini siapa? Pak Nur Rifki. Oke, oke. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, oke, oke, nanti saya share. Diingatkan ya nanti ya saya. Nanti saya sempurnakan. Absensinya bisa diisi.